Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini Waalaikumsalam. saya selaku MC atau pembacara. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Yang Dalam Panulu, tim 114 dari Teknik Lingkungan. Sebelum mulai acara, eh, mungkin kita buka dulu acara pada hari ini dengan membaca doa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Cukup. Untuk selanjutnya yaitu ada sambutan. Yang pertama ada sambutan dari Ketua 76 yaitu Mas Andra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Ketua Karang Taruna yang saya hormati dan para rekan Karang Taruna yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, saya selaku Ketua KKN Angkatan 76 Kelompok 40 mengucapkan terima kasih pada rekan-rekan sekalian yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri acara pada siang hari ini. Para hadirin yang saya hormati, pada siang hari ini kita akan melaksanakan acara penguatan Lembaga Karang Taruna Desa Rintisan Wisata pasca pandemi COVID-19 yang dilaksanakan secara daring melalui Google Meet ini. Kami berharap dengan adanya acara ini, feedback-feedback yang nanti disampaikan oleh pemateri bisa diimplementasikan dengan maksimal dan bisa bermanfaat bagi Dusun Diro. Demikian sambutan dari saya, banyak kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya ada sambutan dari Ketua Karang Taruna. Mungkin bisa menyampaikan beberapa patah kata kepada Mas Damar. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Selamat siang kepada kakak-kakak UPN Veteran Yogyakarta dan teman-teman Karang Taruna. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena pada siang hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan untuk mengikuti webinar secara online ini dengan keadaan sehat. Terima kasih saya ucapkan kepada kakak-kakak KKN UPN Veteran Yogyakarta yang sudah menyelenggarakan kegiatan ini dengan tema persiapan Karang Taruna dan pemuda dalam mempersiapkan upaya mendukung pengembangan desa wisata pasca pandemi COVID-19. Semoga acara ini dapat memberikan semangat kepada teman-teman Karang Taruna dalam mengembangkan desa wisata pasca pandemi COVID-19. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman Karang Taruna yang sudah meluangkan waktunya untuk dapat mengikuti kegiatan ini. Walaupun acara ini hanya diselenggarakan secara online atau daring, semoga ilmu dan manfaat yang dapat kita terapkan dalam pengembangan desa wisata Diro ini. Demikian yang dapat saya sampaikan, ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, waktu saya kembalikan. Terima kasih kepada Mas Damar selaku Ketua dari Karang Taruna Pemuda Diro. Untuk selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi terkait penguatan lembaga Karang Taruna Desa Rintisan Desa Wisata pasca pandemi COVID-19 yang akan disampaikan oleh Saudara Aziz Bika Alana. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk rekan-rekan KKN yang sudah mendukung dan terselenggaranya proker pada siang hari ini. Terima kasih juga atas atensi yang sudah diberikan oleh rekan-rekan Karang Taruna dan muda-mudi Dusun Diro. Atas partisipasinya saya ucapkan terima kasih sekali lagi. Mungkin untuk sebagai pembuka di awal, dasar dari
pelaksanaan kegiatan yang sifatnya luring dan webinar ini sebenarnya sebagai penggambaran bahwasanya proker kami juga menyesuaikan dari kondisi pasca pandemi. Itu artinya proker kami menyesuaikan dari apa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kami merasa bahwasanya pelaksanaan kegiatan offline tidak selamanya harus dilaksanakan untuk KKN. Toh juga dari pihak rektorat sendiri pun juga tidak terlalu memberikan izin bagi kami untuk melaksanakan terlalu sering kegiatan offline dari proker-proker yang sudah kami rancang. Jadi mohon pengertian untuk beberapa rekan-rekan sekalian, terutama dari rekan-rekan muda-mudi Busundiro. Besar harapan kami untuk setelah kegiatan ini, feedback yang nanti saya sampaikan itu nanti berjalan dengan maksimal. Selanjutnya kegiatan ini arahnya sebenarnya akan lebih ke diskusi. Jadi mohon atensi dari teman-teman, minta partisipasinya. Mungkin apa yang menjadi temuan dari teman-teman Busundiro, muda-mudi Busundiro, itu bisa disampaikan ke kami. Toh kami sendiri pun juga sepertinya pernah menemui problem yang sama mungkin, atau mungkin juga bisa menyelesaikan problem tersebut dengan bersamaan. Intinya sinergitas itu yang saya harapkan setelah pelaksanaan kegiatan ini. Mungkin langsung saja ke pemaparan materi. Boleh minta tolong kepada Saudara Andra. Ya, masuk ke materi kaitannya dengan penguatan Lembaga Karang Taruna Desa Rintisan Wisata pasca pandemi COVID. Kita tahu bahwasanya pandemi COVID ini benar-benar menguras energi kita, terutama menguras energi dalam artian kita harus mempunyai beberapa strategi-strategi yang itu disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kadang temuannya di lapangan sendiri pun kendalanya cukup banyak dalam pengembangannya. Jadi opsi terbaik adalah kita tidak melakukan kegiatan apapun. Tetapi untungnya, alhamdulillah, puji Tuhan, dalam periode terakhir masuk bulan Oktober, Agustus Oktober, meskipun kita sempat sebelumnya di titik kritis di triwulan kedua tahun 2021, tapi trennya di triwulan terakhir di tahun 2021 sepertinya cukup positif. Artinya penularan kasus COVID baru itu lebih rendah dibandingkan tempo-tempo hari yang lalu. Jadi ini bisa dijadikan sebagai peluang kita untuk bisa menyesuaikan kembali pelaksanaan kegiatan yang sebelumnya sudah di-set katakanlah full offline, mungkin di-set sedemikian rupa di pelaksanaan menuju triwulan keempat hingga awal tahun 2022 nanti. Lanjut. Next. Untuk tujuan kegiatan, ya ini memberikan persiapan bagi Karang Taruna dalam upaya mendukung pengembangan desa wisata. Kita sadar bahwasanya kelembagaan seperti Pok Darwis sepertinya kelompok sadar wisata itu juga tidak cukup untuk mengembangkan desa wisata, terutama Diro yang sebagai perintis desa wisata, dukungan dari tiap SDM masyarakat Diro secara penuh itu diperlukan, terutama untuk teman-teman yang sekiranya masih dalam ranah Karang Taruna, pemuda yang memiliki katakanlah punya potensi yang lebih besar dibandingkan warga-warga yang lain ya, gitu ya. Mengingat pemuda itu sebagai ujung tonggak dari aset terbesar yang dimiliki wilayah. Yang kedua, mendorong pembentukan kegiatan pendukung pengembangan wisata. Ini juga salah satu harapan kami dengan diberikannya webinar pada siang hari ini, mendorong pembentukan kegiatan pendukung, katakanlah kegiatan-kegiatan atau proker-proker yang
dahulu di set memang untuk pelaksanaan offline bisa disesuaikan kembali, yang akhirnya bisa mendorong proses branding dari Dusun Diro sebagai perintis desa wisata. Yang ketiga, memberikan persiapan bagi lembaga pendukung, terutama Karang Taruna, dalam menyesuaikan diri terhadap situasi pasca pandemi COVID-19. Ini sudah menjadi hal umum bahwasanya setiap lembaga harus menyesuaikan diri dan mempertahankan eksistensinya selama pandemi COVID pun juga setelah ya atau pasca pandemi COVID. Untuk manfaat kegiatannya cukup sederhana, yaitu meningkatkan kesadaran dalam pengembangan kualitas SDM desa. Mungkin satu poin ini cukup krusial kalau saya bilang, karena ini yang jadi penentu utama dari pengembangan desa wisata di beberapa objek sendiri pun, beberapa tempat sendiri pun seperti Gunung Kidul dan beberapa tempat lain. Yang saya tahu mereka concern-nya atau arah pengembangannya lebih ke arah pengembangan SDM terlebih dahulu dibandingkan pengembangan sarana dan prasarana. Next, lanjut. Sebelum masuk ke materi penguatan yang ke arah lembaga, dalam hal ini Karang Taruna, kita mungkin masuk ke materi umumnya terlebih dahulu. Ini mungkin kaitannya dengan desa wisata. Apa sih desa wisata? Berdasarkan literatur yang saya baca, desa wisata merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam bidang wisata yang mengembangkan pariwisata dengan memanfaatkan potensi wisata di desa dengan melibatkan berbagai elemen masyarakat, melibatkan seluruh warga, SDM, SDA, perangkat desa, dan sebagainya, dan dikemas dalam sistem usaha yang terpadu. Jadi, teman-teman harus tahu dulu apa sih batasannya saat teman-teman sudah mengklaim bahwasanya wilayahku ini merupakan desa wisata. Terus secara tidak langsung teman-teman itu sebenarnya sudah harus menyesuaikan diri secara mandiri dengan apa yang terjadi di lapangan. Katakanlah di sini ada pengembangan SDM, SDA. Di sini ada keterangan perangkat desa dan sebagainya. Yang dimaksud adalah kelembagaan-kelembagaan yang nantinya menaungi dari operasional desa wisata tersebut. Nah, ini nanti mungkin lebih ke kajian strategis kalau misalkan mau dibahas lebih lanjut. Mungkin di luar forum ini, di luar forum formal ini, nanti mungkin monggo silahkan kalau misalkan teman-teman dari Karang Taruna berkenan untuk kita adakan lagi acara seperti ini, kami tidak keberatan sampai nanti tanggal 26 itu maksimal untuk pelaksanaan penarikan kami dari Desa Wisata Diro. Lanjut, next. Selanjutnya ada beberapa hal yang perlu teman-teman ingat, terutama untuk Karang Taruna Diro, Muda Mudi Diro selaku masyarakat Diro sendiri. Beberapa poin, 6 poin perlu diingat teman-teman. Apa sih yang menjadikan salah satu objek, salah satu wilayah itu didaulat seperti itu sebagai wilayah wisata, desa wisata. Yang pertama yang perlu diingat adalah pemilihan objek. Objek ini biasanya kalau kita arahkan ke yang arah sempit, ke arah yang sempit, itu cuma sebatas satu tempat, satu wilayah yang itu di mana punya keindahan dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Itu kalau untuk sempitnya. Sebenarnya objek yang dimaksud di sini tidak saja diarahkan ke suatu lingkup kecil yang berada di daerah tersebut, tetapi bisa diarahkan ke yang pertama budaya, atraksi seni, dan kuliner. Berdasarkan apa yang sudah kami temukan kemarin di Diro sendiri, itu ternyata ketiga poin ini, bahkan 4, masukkan objek wisata, objek kebudayaan ya kalau saya bilangnya, bukan objek wisata itu. 4 ini sudah masuk. Kalau objek kebudayaan itu kemarin saya boleh jabarkan kemarin yang Dusun
di Sendang Beji sama Sendang Gunung, itu alangkah baiknya memang diarahkan sebagai objek kebudayaan. Untuk saat ini belum bisa dijadikan sebagai objek wisata yang itu benar-benar tampungannya full lah katakanlah. Itu nanti ada kaitannya dengan poin nomor 3, pemetaan bentang. Untuk budaya kemarin juga cukup banyak di sini, Karawitan, Inceling, terus Kuto Kartiko, ada Sanggar Tari juga. Itu sebenarnya sudah bisa menggambarkan bahwasanya kebudayaan di Diro sendiri itu bisa dijual lah istilahnya seperti itu. Untuk atraksi seni juga sama tadi yang saya sampaikan, masih ada sangkut pautnya dengan budaya tadi. Sebagai tambahan, budaya tadi mungkin bisa diarahkan ke arah pembentukan setiap kakak itu kan punya atau mungkin mengelola kerajinan bambu, itu mungkin bisa diarahkan ke situ. Kemarin pun dari sumber-sumber yang saya dapatkan, arah pengembangan wisata Diro sendiri memang arahnya ke arah wisata edukasi. Jadi mungkin bisa untuk diarahkan kembali, rearrange lah kalau saya boleh katakan pasca pandemi ini kan. Untuk kuliner kemarin juga sama, potensinya juga cukup besar. Artinya dengan kita melihat potensi-potensi ini sendiri, itu sudah memenuhi satu kriteria untuk pengembangan desa ke arah desa wisata selanjutnya gitu. Next, yang kedua, membuat kesepakatan seluruh SDM dalam pengelolaan desa wisata. Nah, ini biasanya yang melakukan promotornya entah itu dari dalam, baik itu warga Dusun Diro sendiri ataupun dari luar. Bisa dari luar katakanlah lewat perantara tenaga ahli katakanlah yang itu bergeraknya di bidang pariwisata, itu juga bisa ke situ. Nah, cuma ini yang kadang cukup miris melihat beberapa desa wisata yang ada di luar daerah Diro, itu mereka mendaulatkan diri sebagai desa wisata. Akan tetapi pengembangannya tidak didukung oleh SDM yang berada di desa wisata tersebut. Itu secara tidak langsung nantinya akan memperlambat, bahkan kecil kemungkinan untuk desa wisata tersebut, perintis desa wisata berkembang menjadi desa wisata mandiri atau desa wisata berkembang, bahkan mungkin desa wisata tumbuh sendiri pun nanti akan cukup kurang untuk ke arah situ. Jadi makanya mungkin dari acara siang hari ini, dengan kita mengarah pada teman-teman Karang Taruna itu bisa menyadarkan SDM di Dusun Diro bahwasanya Mbah, Bu, Pak, kita ini sudah dalam status sebagai perintis desa wisata. Alangkah baiknya kita juga mendukung program-program apa saja yang dirancang oleh lembaga-lembaga atau mungkin beberapa instansi yang bekerja sama dengan lembaga tersebut dalam kaitannya pengembangan desa wisata. Mungkin bisa diarahkan ke situ. Jadi langkah kecil pun itu punya impact yang besar untuk pengembangan desa wisata. Yang ketiga, pemetaan bentang. Ini erat kaitannya dengan seberapa mungkin suatu wilayah itu menampung atau mungkin memberikan satu fasilitas kepada warga luar desa dalam kaitannya sebagai desa wisata ya, sebagai desa wisata terutama apalagi mungkin pemetaan bentang ini lihat kondisi lapangan, katakanlah ada luas wilayahnya berapa, terus objeknya seperti apa. Kalau sudah gambaran umum itu nanti biasanya nanti dijabarkan lagi ke arah yang pertama itu ada tentang seberapa kapasitas maksimum desa dalam menampung wisatawan. Itu mungkin nanti juga akan penting dibahas karena kaitannya kan ini juga pasca pandemi. Jadi kuota-kuota yang sebelumnya sudah dibahas itu tidak lagi sama dengan kuota normal. Itu terus semasa pandemi itu protokol cukup ketat, berarti nanti masuk bahasan juga seberapa siap SDM
dalam memfasilitasi wisatawan-wisatawan tersebut. Ini juga penting. Dan beberapa hal lain itu nanti menjadi bahasan lanjutan sebenarnya, bahasan lanjutan dalam pelaksanaan kedaulatan desa wisata itu. Terus pembentukan kelembagaan pendukung. Nah, ini penting sebagai operasional dari desa wisata. Selanjutnya riset dan pengembangan. Waktu yang cukup panjang untuk desa wisata, terutama yang statusnya masih perintis, terus berkembang sebagai desa wisata tumbuh, terus berkembang dan mandiri, itu sebenarnya jatuh di poin nomor 5 ini, riset dan pengembangan. Karena nantinya temuan dari teman-teman sekian yang menjadi warga, itu nantinya sifatnya akan menjadi trial dan error. Setelah temuan itu terlihat, punya impact katakanlah yang tidak cukup bagus dalam pengembangan, itu nantinya akan timbul evaluasi. Nah, setelah evaluasi tersebut, itu nantinya bisa jadi pertimbangan untuk mengembangkan arah efisiensi dari pengelolaan desa wisata tersebut. Dan yang terakhir, ini jadi salah satu hal yang krusial, ini, yaitu promosi atau branding. Branding sendiri sebenarnya diperlukan kalau teman-teman sendiri misal branding brand besar gitu kan, mereka menjual barangnya itu memang lewat iklan yang menarik seperti itu kan, iklan yang menarik, terus beberapa penyesuaian grafik dan segala macamnya, itu nanti mungkin bisa diarahkan ke situ. Nah, ini kalau 6 ini sudah berjalan dengan beriringan katakanlah, dan arah pengembangannya juga baik, itu nanti juga akan sejalan dengan pengembangan desa wisata menuju desa wisata yang mandiri, tumbuh, dan berkembang. Next. Nah, kalau tadi kita menjabarkan poin-poinnya, ini lebih menjabarkan bagan alirnya. Bagan alirnya sebenarnya cuma ada 4 saja. Yang pertama, melihat potensi. Nah, potensi ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dia dapat berupa objek, budaya, atraksi seni, ataupun kuliner. Itu nantinya dikemas sedemikian rupa, sedemikian menarik untuk nantinya masuk ke arah branding itu nanti. Brandingnya mungkin di akhir. Nah, seiring dengan pencarian potensi, apabila potensi sudah dicari, selanjutnya sebenarnya ada 2 arah pengembangan. Yang pertama, pengembangan sarana prasarana dan pengembangan sumber daya manusia. Kenapa saya beri garis putus-putus di pengembangan Sarpras? Karena pengembangan Sarpras nampaknya tidak memberikan satu perubahan yang signifikan ya dibandingkan pengelolaan SDM. Pengelolaan SDM itu justru malah memberikan impact yang cukup besar, meskipun katakanlah cuma dari kecil membiasakan kegiatan gotong royong itu sebenarnya nanti bisa jadi satu hal yang dijual dari desa wisata kepada wisatawan. Terus mungkin kegiatan-kegiatan rural gitu, seperti kegiatan pertanian, itu juga bisa. Kemarin juga sempat saya lihat Diro sendiri menerima tamu dari siswa di Bekasi, dan kemudian diarahkan ke kegiatan pertanian dan segala macamnya. Nah, kegiatan-kegiatan semacam itulah yang nantinya mungkin bisa dijadikan pertimbangan untuk pengembangan ke arah objek-objek apa saja yang nantinya bakal diberikan sebagai sarana wisata lah untuk wisatawan. Nah, garis putus-putus di sini sebenarnya dilaksanakan secara bersamaan, bisa dilaksanakan secara bersamaan seiring dengan pengembangan sumber daya manusia. Artinya kita tidak saja hanya mengandalkan pengelolaan SDM, tapi juga kita harus memperbaiki sarana-prasarana apa saja yang sekiranya dibutuhkan oleh wisatawan dalam mengunjungi desa wisata. Setelah 3 poin tadi terselenggara, 3 poin tadi dilaksanakan secara maksimal, barulah kita mulai berani untuk melaksanakan branding. Nah, branding ini tadi
Sebenarnya cukup mudah. Branding yang paling mudah untuk saat ini adalah media sosial. Alasannya cukup simpel. Sekarang ini kan juga masuk ke era 4.0, teman-teman sudah megang device masing-masing, bahkan device sendiri sudah tidak dianggap sebagai bahan kebutuhan tersier seperti dulu kan. Sekarang sudah dianggap sebagai kebutuhan primer kalau sekarang. Komunikasi lewat fitur-fitur yang lain itu branding akan semakin lebih mudah. Nah, cuma yang perlu diperhatikan branding ini nanti, mengingat media sosial juga semakin berkembang, arah dari branding ini nanti juga cukup berkembang. Kita tidak bisa lagi untuk membranding hanya menuliskan katakanlah Diro punya satu produk unggulan, yakni bambu, sedia olahan bambu dan segala macamnya. Tidak, arahnya mungkin tidak seperti itu lagi. Mengingat masyarakat sendiri juga sudah mulai berkembang, preferensi mereka akan brand suatu barang itu juga cukup tinggi. Mereka nggak akan beli barang yang itu sekiranya utilitasnya katakanlah tidak secara penuh mereka dapatkan. Nah, itu mungkin bisa jadi pertimbangan di branding. Ini mungkin bisa kita bahas sama di luar forum ini. Jadi mungkin kalau misalkan tertarik dengan ini bisa disampaikan ke kami. Lanjut. Nah, kembali ke poin yang pertama tadi. Ini terkait dengan potensi. Terkait dengan potensi ini, selain teman-teman harus melihat apa sih objek yang akan dijual, teman-teman harus lihat juga dua faktor utama yang menjadi krusial dalam pengembangan desa wisata. Yang pertama faktor pendorong. Faktor pendorong kan ini cukup banyak. Kalau dari temuan kemarin, katakanlah faktor pendorongnya berupa dukungan SDM, sarana prasarana dan segala macamnya. Lalu ada faktor yang berkebalikan dengan faktor pendorong, yakni faktor penghambat. Ini yang memberikan satu bentuk krisis-krisis, katakanlah COVID kemarin bisa kita anggap sebagai faktor penghambat. Tapi kita juga perlu ingat bahwasanya apakah kita mau terus terhambat dengan kondisi semacam ini. Paling enggak harus ada penyesuaian dengan apa yang sudah terjadi. Makanya setelah dari pengetahuan mengenai objek-objek itu tadi, alangkah baiknya kita barengi dengan pencarian faktor pendorong dan faktor penghambat ini. Setelah dijabarkan, nantinya akan timbul suatu penyelesaian. Enaknya seperti apa ya? Enaknya seperti apa? Oh, katakanlah kalau Karang Taruna kami itu tidak terlalu terlibat dalam kegiatan yang diadakan sama Pak Darwis. Oke lah, cuma katakanlah SDM-nya cuma mendukung kegiatan kami kalau misalkan kami mengadakan satu kegiatan besar seperti itu. Oke, itu bisa jadi faktor penghambat, bisa jadi faktor pendukung. Cari potensi-potensi yang ada, biasanya ini sebagai pengingat, potensi-potensi yang ada di desa itu sebenarnya sering kita lihat, sering kita amati, hanya saja kita tidak sadar bahwasanya itu bisa jadi satu potensi yang besar. Nah, makanya mungkin data dulu saja semua potensi-potensi yang ada, kemas dengan menarik, branding nanti masuk ke masyarakat luas, terus dapat info itu, akhirnya teman-teman juga bisa berpraktek di sana, praktek untuk bisa memfasilitasi wisatawan, terus arah pengembangan desa jadi lebih positif, seperti itu. Arahnya sebenarnya arah pengembangan desa wisata itu seperti itu, penyelesaian konflik, evaluasi, terus pelaksanaan. Penyelesaian konflik, cari potensi, terus evaluasi, pelaksanaan. Nah, faktor pendorong dan penghambat ini kalau saya singkat itu bisa berasal dari 3, yaitu personal, kelompok, dan kondisi di lapangan. Personal juga tahu, katakanlah ada satu figur yang dia tidak setuju dengan kegiatan ini. Oke lah kalau misalkan dia tidak setuju dengan kegiatan tersebut, apa yang menjadi pertimbangan bahwasanya dia tidak setuju dengan pengembangan tersebut. Itu perlu kita cari tahu. Soalnya nanti kalau misalkan cuma
pendem dalam hati, terus kita ngerasa nggak enakan. Biasanya kan kita yang orang Jawa kan kayak gitu kan, orang Jawa itu nggak enakan statusnya, terus akhirnya wis mending ora wae, mending nggak usah aja daripada menimbulkan status yang negatif lah, katakanlah seperti itu bisa itu. Jadi setelah kita berani membrandingkan diri sebagai desa wisata, itu ada satu tambahan bahwasanya setiap SDM harus sadar bahwasanya aspirasi mereka akan berguna bagi pengembangan desa, yang pertama. Terus yang kedua, pengembangan desa harus dilihat sebagaimana pengembangan kelembagaan ataupun organisasi ke arah yang lebih maju. Jadi tidak boleh kita mengatasnamakan diri pribadi, tendensi kita, katakanlah kita punya kepentingan, wah aku pengen jadi desa wisata dengan cara aku menjual brandku sendiri. Nah itu mungkin bisa dikesampingkan di situ. Jadi perlu dipahami teman-teman Karang Taruna juga sekalian bahwasanya apresiasi teman-teman itu cukup besar pengaruhnya, terus arah pengembangannya juga ke situ sama seperti organisasi Karang Taruna sendiri. Jadi perlu diarahkan ke arah kelembagaan yang itu sifatnya evaluatif itu tadi, terus progresif juga. Terus kelompok, ini arah satu poin lagi. Kelompok juga bisa, sebenarnya kelompok ini kumpulan personal, katakanlah. Mereka yang tidak setuju, kemudian saling gabung jadi satu, terus bikin satu komunitas yang itu sifatnya juga menentang juga sifatnya. Nah ini yang perlu kita hati-hati di situ. Jangan sampai ketidaksetujuan yang itu ditimbulkan dari personal itu nanti malah justru membentuk satu ketidaksetujuan yang sifatnya kelompok. Itu perlu diperhatikan di situ. Terus kondisi lapangan kemarin kalau dari saya lihat di Dusun Diro, alhamdulillah puji Tuhan itu sepertinya sudah bisa melaksanakan kegiatan secara normal, dalam artian protokol juga sudah ditegakkan meskipun 1-2 tidak terlalu masih abai protokol kesehatan. Terus untuk sarana dan prasarana juga sudah cukup mendukung sebenarnya, Hanya saja yang jadi problem ternyata kembali lagi ke SDM bahwasanya kelembagaan yang itu sifatnya memfasilitasi wisatawan untuk datang hadir ke Diro itu kurang. Jadi mungkin bisa jadi pertimbangan di situ untuk pengembangan SDM. Tidak hanya pengembangan arah ke sarana dan prasarana, tapi juga pengembangan SDM. Next. Nah, ini tadi untuk penggambaran dari faktor pendukung dan faktor penghambat. Sebagai contoh saja ini, faktor pendukung itu katakanlah menonjolnya satu atau lebih sektor yang menjadi sasaran pengembangan. Terus selanjutnya ada tersedianya sarana dan prasarana pendukung. Yang ketiga ada dukungan moral ataupun fisik itu antar SDM dalam suatu wilayah yang sangat tinggi. Nah, ini poin plus yang saya tidak temui di daerah saya. Bahwasanya dukungan moral dan fisik untuk pengembangan desa wisata itu cukup besar. Berbeda halnya dengan masyarakat yang itu tinggalnya di daerah perkotaan. Mereka cenderung abai dan lebih mementingkan kepentingan individu. Dalam artian kepentingan kelompok mereka masing-masing. Ini yang bisa jadi nilai positif kalau teman-teman bisa lihat sisi mana yang nantinya akan dikembangkan, sisi mana yang nantinya akan dikelola, ini salah satunya. Terus untuk faktor penghambat, semuanya apa saja nantinya? Ini sebagai contoh cuma ada 5. Yang pertama, kelembagaan yang lemah, mereka tidak bisa membentuk satu atau beberapa lebih program kerja yang itu sifatnya berkelanjutan. Nah ini perlu diingat, keberlanjutan dari satu program kerja itu penting, mengingat nantinya bisa diteruskan di tiap tahunnya. Terus juga kita tidak lagi jaga ke satu, katakanlah tidak jaga ke konseptor atau promotor kegiatan. Nah ini nomor 2, promotor kegiatan yang itu katakanlah tidak selamanya hadir dalam kelembagaan tersebut. Itu perlu kita cari lagi, kalau perlu kita rancang.
suatu proker-proker yang itu berkelanjutan. Yang kedua, promotor dan konseptor kegiatan minim. Nah, ini yang cukup banyak ditemui kalau misalkan beberapa pihak katakanlah kurang bisa merancang satu program kerja yang itu bersifatnya berkelanjutan. Jadi dibutuhkan beberapa pemikiran-pemikiran sekiranya yang nantinya kalau coba digeneralkan itu akan timbul satu proker yang itu sifatnya berkelanjutan itu nanti. Selanjutnya ada arah pengembangan yang belum sesuai. Mohon maaf. Pengembangan fisik lebih diutamakan. Nah, ini yang tadi yang arahnya pengembangan sarana dan prasarana justru lebih diutamakan dan mengesampingkan pengembangan sumber daya manusia. Ini coba untuk bisa dipahami terlebih dahulu. Terus arah pengembangan yang belum sesuai. Katakanlah dalam suatu wilayah dia belum punya satu objek yang itu sifatnya bisa menampung banyak orang seperti itu. Terus mereka memberanikan diri untuk mengundang, katakanlah membuka diri kepada masyarakat bahwasanya, kami berani menampung sekitar berapa ribu orang. Wah, itu cukup perkoso banget. Nah, itu nantinya malah justru akan menimbulkan stigma negatif bagi desa wisata sendiri yang nantinya impact-nya bakal berdampak negatif untuk pengembangan desa wisata. Terus yang terakhir, nah ini yang perlu diperhatikan juga antar individu terutama. Jadi tendensi yang tidak didasarkan atas kepentingan pengembangan. Seperti yang saya contohkan di slide sebelumnya tadi, bahwasanya ada tendensi, ada kepentingan bahwasanya saya harus lebih menonjol dibandingkan desa. Terus mengatasnamakan desa, katakanlah seperti itu, membentuk satu istilahnya ya. Intinya ada tendensi semacam itu sebenarnya tidak diharapkan lah untuk pengembangan desa wisata. Makanya kalau misalkan tendensi ini ada, nanti biasanya kembali lagi ke kelembagaan. Apakah kelembagaan itu nanti bisa memfilter dari tendensi-tendensi itu supaya diarahkan ke arah tendensi yang sifatnya lebih general, lebih umum, atau mungkin nantinya kalau misalkan itu berhasil ya, yang tadi di awal, pahit-pahitnya kelembagaan tidak bisa menangani kasus tersebut, akhirnya mereka akan vakum. Mereka vakum karena ya itu tadi kembali lagi ke poin yang tadi bahwasanya ini sepertinya kurang bisa diharapkan kalau misalkan pengembangannya ke arah ini. Terlanjur putus asa, terlanjur getun lah ya, getun. Nanti monggo untuk misalkan ada temuan seperti itu disikapi kembali dengan baik lah. Intinya seperti itu. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke poin pembahasan utama sebenarnya yang nanti arahnya ke pengembangan organisasi, lembaga, karang taruna, dan sejenisnya. Arahnya lebih ke pengembangan pemuda. Kenapa kita kok ngundang Karang Taruna di sini ke teman-teman? Itu sebenarnya ada tujuannya. Pertama, Karang Taruna dirasa memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan warga-warga lainnya. Itu sebenarnya pertimbangan utama itu sudah cukup menggambarkan seberapa penting pemuda dalam pengembangan suatu wilayah. Nah, perlu diingat juga pemuda, peran nyata atau nama semata. Nah, itu yang mungkin bisa dipikirkan sama teman-teman. Apakah kehadiran pemuda dalam suatu wilayah ini cuma sebatas ikutin timeline tahun lalu, bahwasanya kakak-kakak senior saya dulu juga ikut pemuda, jadi saya harus ikut. Cuma sebatas itu, atau mungkin kegiatan pemuda ini harus ada proker kayak gini, tapi prokernya arahnya ke proker yang senang-senang, katakanlah cuma hiburan dan segala macamnya semacam itu. Atau mungkin pemuda bisa jadi satu motor penggerak bagi lembaga-lembaga atau mungkin warga di dusun untuk lebih mengembangkan dirinya, terutama kalau dalam hal ini ke arah pengembangan desa wisata. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Jadi Karang Taruna punya peran penting sebenarnya untuk pengembangan wilayah wisata ini. Lanjut, next.
Nah, ini berdasarkan UU RI nomor 40 tahun 2009. Kita belajar lagi, teman-teman kan juga mungkin sudah lupa dengan beberapa peraturan perundang-undangan ini, apa saja yang dibahas. Kalau ini, pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 sampai 30 tahun. Rentangnya cukup panjang ini, 30 sampai 16 sampai 30. Kalau misalkan usia produktif terhitung segitu, artinya teman-teman punya waktu sekitar 14 tahun untuk bisa mengabdi, katakanlah mengabdi penuh kepada desa. Atau juga teman-teman tinggalnya di rumah masing-masing, di dusun masing-masing, wilayah masing-masing. Secara nggak langsung teman-teman juga berperan, punya kewajiban untuk memajukan wilayahnya. Next, kepemudaan adalah berbagai hal yang berkaitan dengan potensi, tanggung jawab, hak, karakter, kapasitas, aktualisasi diri, dan cita-cita pemuda. Jadi beberapa poin-poin ini perlu dilihat, perlu disimak lebih seksama lagi, supaya nantinya pengembangan Karang Taruna atau pemuda-mudi berjalan lebih baik dan efisien. Selanjutnya, Mas. Nah, ini alasan kenapa dijadikan caranya kok pemuda sih. Beberapa kegiatan-kegiatan di Pedukuhan sendiri pun juga ngarahnya ke pemuda, kelurahan juga ke pemuda, semua ke pemuda. Kesannya itu kayak pemuda kok dijadikan objek suatu program kerja gitu. Jangan salah, ini meskipun kesannya akan seperti itu, sebenarnya ada peluang positif dari yang teman-teman dapatkan, yang positif. Untuk alasan-alasan sendiri, alasan-alasannya mengapa teman-teman itu dijadikan sebagai objek pengembangan, itu yang pertama sifat kelembagaan, kalau dalam hal ini Karang Taruna, atau mungkin sifat personal itu lebih netral. Mereka tidak didasarkan atas tendensi suatu kelompok atau mungkin suatu individu, tapi lebih ngarah ke pengembangan Karang Taruna itu sendiri. Atau juga kalau misalkan Karang Taruna justru melibatkan tendensi, katakanlah tendensi dari satu pihak atau satu kelompok, itu malah kesannya nanti kayak partai politik nanti, tapi isinya orang-orang muda semua, kan malah justru aneh kan. Suasana berpolitik aja harus mereka dapatkan lewat praktek-praktek ini sendiri, tapi kalau teman-teman langsung diarahkan ke sana, mungkin nanti praktek berpolitik malah justru tidak berjalan dengan maksimal, atau mungkin malah justru tidak menggambarkan situasinya lah, seperti itu. Jadi sifat kelembagaan yang netral ini menjadi salah satu dasar kenapa teman-teman jadi arah, jadi sasaran untuk objek-objek pelaksanaan kegiatan proker-proker seperti itu. Yang kedua, aset terbesar yang dimiliki daerah. Mengingat tadi yang dari UU RI nomor 40 2009 itu usia produktif rentang waktunya cukup panjang, 14 tahun, dengan aset terbesar yang dimiliki wilayah pemuda sendiri. Itu artinya selama 14 tahun itu tersebut, kalau misalkan pemuda berhasil untuk mengembangkan satu wilayah, nantinya impact-nya bisa dirasakan bertahun-tahun kemudian, bahkan hingga cucu cicit teman-teman itu nanti sendiri. Sebagai contoh, salah satu desa wisata di daerah Klaten, itu dengar-dengar mereka membukukan tiap tahun hampir 1,2 M. 1,2 M. Itu akumulasi dari beberapa pengelolaan seperti retribusi, wisata, dan segala macamnya. Itu kayaknya kalau nggak salah di luar dari apa yang didapat dari penjualan katakanlah ada makanan khas di sana, itu kayaknya di luar hal itulah ya. Itu satu di Klaten itu Ngelanggeran, Ponggok, daerah Ponggok itu kan cukup banyak. Yang kedua di daerah Ngelanggeran itu juga cukup berkembang untuk wilayahnya. Mereka potensinya dikembangkan sedemikian rupa dengan pengembangan SDM. Kalau tidak salah, waktu yang dibutuhkan untuk mereka mengembangkan SDM itu sekitar 3-4 tahun. Waktu yang lama untuk mengembangkan SDM. Yang lama. Terus, sebagai contoh lagi, kalau ranahnya dipersempit ke arah Karang Taruna,
di daerah Kadisoko kemarin, Karang Taruna Kadisoko itu pernah membentuk satu event semacam pasar tiban, Sunmore, tiap hari Minggu. Mereka membukukan sekitar puluhan juta dari pelaksanaan kegiatan tersebut, itu yang sifatnya offline. Cuma saya lihat problemnya kemarin, katanya mereka juga cukup terbebani dengan kegiatan yang sifatnya daring ini nanti. Nah, terus mereka coba cari-cari cara untuk gimana sih menyesuaikan diri lagi, proker-prokernya disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan arah pengembangan pasca pandemi. Terus yang ketiga, ini yang utama, arah dan peluang pengembangan cukup luas. Artinya di umur produktif teman-teman sebenarnya tidak saja difokuskan dalam kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar itu kan kalau dilihat formatnya sekitar 12 tahun. 6 tahun SD, 3 tahun SMP atau SLTP, dan 3 tahun SMA atau SLTA ataupun SMK, sekolah menengah kejuruan. Nah, sebenarnya kalau misalkan teman-teman hanya berfokus pada modal formal ya, modal pendidikan formal, itu sebenarnya teman-teman tidak cukup banyak memiliki perkembangan. Nanti mungkin teman-teman bisa lanjutkan diskusi setelah ini. Itu kami yang KKN sendiri pun sebenarnya juga beberapa itu mengembangkan dirinya tidak hanya di arah pengembangan formal, tapi juga informal. Pendidikan informal seperti keorganisasian, seperti yang teman-teman jalani saat ini, itu secara tidak langsung nantinya akan membentuk karakter teman-teman, cara komunikasi teman-teman, komunitas juga nanti terbentuk di sana, terus relasi-relasi teman-teman ke dunia luar juga cukup terbuka. Nah, itu nanti yang sebenarnya diharapkan dari arah pengembangan yang luas ini tadi. Next. Dua slide terakhir, tapi nanti mungkin bisa ditambahkan sama teman-teman sendiri. Terus juga teman-teman kayaknya sudah cukup, kalau saya sih cukup gumuh dengan pemberitahuan tentang COVID itu cukup gumuh. Tapi yang perlu diingat, teman-teman tidak boleh hanya saja bosan dengan informasi tersebut, tapi juga penyesuaian diri dengan apa yang harus dilakukan setelah pandemi itu tadi. Yang pertama, saya coba menggambarkan di aspek kesehatan. Aspek kesehatan ini cuma 2 poin saja, memastikan seluruh penanggung jawab atau pengurus aman, dalam artian seluruh sivitas wilayah dukuh itu atau mungkin wilayah desa itu dipastikan aman terus dari pandemi COVID, lingkungan terkendali. Ini tidak saja sebenarnya hanya COVID saja, beberapa penyakit-penyakit yang dulu sempat hits seperti flu burung, terus demam berdarah, itu juga role di situ. Jadi perlu diperhatikan. Intinya kalau yang sangkut pautannya dengan kesehatan itu paling enggak teman-teman berangkat sehat, teman-teman hidup sehat di sana, keluar dari sana juga harus sehat, terus selama berproses juga harus sehat. Nah, itu. Jadi pelaksanaan kegiatan, pasca pelaksanaan kegiatan, itu perlu dicek aspek kesehatan. Terus 2 yang penting, ini temuannya kemarin cukup banyak, meskipun dari dari skala global sendiri pun sudah cukup kendor protokol kesehatan ini. Jadi perlu dipastikan lagi bahwasanya protokol kesehatan ini harus berjalan maksimal, harus berjalan beriringan dengan arah pengembangan desa-wisata itu tadi. Jadi nggak boleh abai, nggak boleh acuh hanya karena wah aku anti vaksin klub, aku tidak percaya akan adanya COVID-19. Nah, oke, teman-teman boleh tidak percaya, katakanlah. Ini saya arahnya ke personal, teman-teman boleh tidak percaya. Cuma perlu diperhatikan lagi bahwasanya apakah ketidakpercayaan teman-teman ini berpengaruh luas kepada lingkungan teman-teman. Kalau berpengaruh luas ke lingkungan teman-teman, saya sarankan
untuk ayolah untuk bisa, oke, kalau kamu nggak percaya, tapi paling nggak kamu bisa membatasi diri, setidaknya memperkecil lingkup penyebaran, kan mencegah lebih baik daripada mengobati. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya aspek sosial. Aspek sosial ini erat kaitannya dengan pengembangan, terutama sebagaimana teman-teman, kalau kasarannya, mohon maaf banget ini, kalimatnya kasar banget. Cari muka itu sebenarnya, kalau sepengalaman saya dalam berorganisasi, itu bukan satu hal yang tabu lagi, bukan satu hal yang negatif lagi, tapi lebih mengarah ke keberlanjutan dari suatu organisasi atau kelompok. Asalnya dari aspek sosial ini, menjalin hubungan dengan komponen sosial lain, melakukan komunikasi pada lembaga yang menjadi pengawas pelaksana kegiatan, itu justru malah menimbulkan sinergitas yang positif. Nantinya teman-teman kalau misalkan mengajukan dana, katakanlah, itu bakal lebih bisa dipercaya. Terus dukungan dari SDM yang tadi sempat saya bahas di slide pertama itu tadi, lebih bisa ditangkap oleh masyarakat, toh juga SDM-nya juga mendukung secara penuh kegiatan-kegiatan positif yang sudah dirancang. Nah, itu nanti berkembangnya di arah sana. Aspek kesehatan itu kaitannya dengan pandemi ini, aspek sosial itu kaitannya dengan keluar ke arah internal dan eksternal, katakanlah internal di wilayah dusun, eksternal itu di wilayah yang itu tadi, pelaksana pengawas kegiatan itu tadi, seperti RW, RT, atau mungkin pembina, bahkan hingga lurah, duku, itu tadi. Next, selanjutnya. Nah, ini yang terakhir, yang perlu diperhatikan sekali, karena dari poin ini mungkin diskusinya akan lebih banyak, akan lebih beragam lagi, aspek internal keorganisasian. Nah, ini penjabarannya cuma satu, teman-teman. Survive mode on. Teman-teman harus sebisa mungkin menyesuaikan diri dengan kebutuhan yang itu dipertimbangkan lewat kondisi di lapangan. Katakanlah kebutuhanku, wah saya butuh untuk pelaksanaan kegiatan semacam ini. Tapi di lapangan tidak menyesuaikan, tidak bisa disesuaikan. Katakanlah pandemi COVID dan segala macamnya. Oke, teman-teman bisa mengarahkan kegiatan tersebut untuk dibekukan sementara kegiatan tersebut, atau mungkin istilahnya skenario-skenario apa yang disusun oleh teman-teman sedemikian rupa supaya arah kegiatan keorganisasian itu sebenarnya tetap berjalan. Sebenarnya kalau dari temuan saya di organisasi di kampus, di lingkup sekolah, bahkan mungkin saya nggak tahu kalau di desa, sepertinya general sih umum, lembaga-lembaga yang pengawas kita itu, katakanlah lurah, duko, RT, RW, itu akan memberikan respon positif apabila keorganisasian tetap memberikan satu bentuk kegiatan, katakanlah bahwasanya pemuda itu masih ada dan masih eksis dengan cara melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya mungkin luring atau daring, apapun itu. Mereka akan suka dengan arah yang seperti itu. Meskipun skalanya tidak cukup masif, tidak cukup besar, katakanlah cuma rapat, terus intinya mereka punya hasil lah, ada hasil di situ yang itu bisa dibuktikan. Itu bisa jadi impact yang positif sih kalau menurut saya terkait dengan pengembangan organisasi itu. Mungkin ini jadi slide terakhir saya dari pemaparan materi tersebut. Sekian dari saya. Kalau ada kurang lebihnya mohon maaf. Setelah ini akan ada sesi diskusi dan tanya jawab. Mungkin saya duluin Mas Ihang. Mungkin bisa kita lanjut aja. Mungkin sekiranya teman-teman dari Karang Taruna atau pemuda Dusun Diro punya feedback atau mungkin punya pertanyaan terkait temuan-temuan yang sudah kita dapatkan selama kegiatan berorganisasi, atau mungkin bisa curhat, Mas aku ini, monggo silahkan, kami cukup terbuka. Mungkin kami bisa memberikan satu opsi penyelesaian macam itu. Monggo dari Mas Damar sendiri atau mungkin teman-teman yang lain. Ya,
silakan Mas Valentinius Budi. Monggo. Monggo boleh menggunakan. Perkenalkan, Oh, oke. on cam nggak ini? Boleh, silakan Mas Valentinus. Perkenalkan, nama saya Budianto, biasa dipanggil Budi. Mau tanya Oke. Mas, yang tadi di tujuan SDM sama personal branding. Kan kalau di Dusun Tiro sendiri, SDM kan udah untuk desa perintisan. Oke. Untuk menurut Masnya, ketika SDM itu tidak dibekali dengan materi yang baik oleh panitia dari desa wisata itu sendiri, apakah nanti menurut Masnya orang-orang yang di Dusun Tiro atau masyarakat itu sendiri tahu tentang bahwa Tiro itu adalah desa wisata gitu loh? Karena sepengetahuan saya sampai saat ini banyak masyarakat yang nggak tahu bahwa Tiro itu adalah menjadi 300 nomin. Padahal untuk Dusun Tiro itu sendiri sudah menjual. Terus menurut Masnya yang personal branding apa yang mau dijual di Dusun Tiro sendiri? Padahal di sosmednya Masnya udah lihat personal Tiro. Oke, yang beberapa objek-objek yang ditampilkan di postingan itu. Nah, itu. Apakah kalau postingan seperti itu, apakah menurut Masnya menjual atau enggak? Oke. Kalau pengetahuan Masnya ya, kalau di dunia marketing itu menurut saya sendiri itu belum menjual. Lebih baiknya menurut Masnya bagaimana? Oke. Akan coba saya ini ya. Jadi oke. Saya terima Mas dari pertanyaan jenengan. Oke, Mas Valentinus. Tadi sepertinya Mas Valentinus punya Halo, putus-putus Mas. Masih nyambung nggak? Masih nyambung. Oke. Aman. Dari aku kan kalau dunia marketing kan seharusnya ya bagaimana harus menarik untuk konsumen, Mas. Ketika IG-nya aja seperti itu, bagaimana wisatawan tertarik di dunia wisata di Dusun Tiro itu sendiri gitu. Karena yang penting di dunia marketing adalah sosial medianya itu lebih aktif gitu. Kalau pengetahuan saya Mas di dunia perkuliahan juga gitu. Pertama-tama kan yang ditonjolkan kan di marketing di sosial medianya biar bisa menarik wisatawan untuk berkunjung. Tetapi ketika Masnya tadi bilang personal branding yang di Tiro itu yang gimana? Padahal IG-nya aja kayak seperti itu. Oke. Saya coba jawab, mungkin dari teman-teman juga akan memberikan ini Mas. Halo? Masuk Mas. Oke. Saya lanjutkan. Nah, nanti mungkin dari teman-teman juga sendiri kan beberapa juga dari latar belakang yang tidak sama dengan saya, mungkin juga ada penyelesaian yang lain daripada yang saya. Cuma saya akan memberikan jawaban yang menurut saya. Tadi kalau saya lihat problemnya dari Masnya ada 2 sebenarnya. Jadi secara nggak langsung menunjukkan bahwasanya kelembagaan yang terbentuk di Dusun Tiro kurang bisa mengcover masyarakat dalam pengembangan desa wisata. Benar Mas? Benar. Biar terbuka sih Mas tepatnya. Iya, transparansi ya masalahnya Mas. Transparansinya belum jelas. Oke, transparansi belum jelas. Selanjutnya yang kedua, impact-nya. Ini impact-nya di problem kedua yang ini terkait dengan bagaimana personal branding itu tadi, personal branding. Nah, kalau dari saya, memang setelah saya coba diskusi dengan beberapa pihak kemarin,
saya melihat Dindiro sendiri sepertinya ada kelompok pihak. Jadi gini, kalau dari pengamatan saya, pengembangan desa wisata Dindiro sendiri itu justru disentriskan oleh pihak-pihak tertentu, bukan pihak-pihak tertentu ya, oleh sekelompok pihak, satu Orang-orang pihak. tertentu. Ya, orang-orang tertentu. Jadi ya, dalam kelompok ya Mas saya itu. Dalam kelompok. Terus kelompok ini akhirnya mencoba membrandingkan diri, tetapi mereka sepertinya lupa dengan impact apa sih, atau mungkin apa sih yang harus disesuaikan kalau misalkan kita membranding diri sebagai semacam ini. Nah, itu sebenarnya arah pengembangannya tidak cukup terbuka yang pertama. Kalau dari saya, mungkin setelah pertemuan ini, dari pihak Karang Taruna terutama, sepertinya juga sudah cukup sadar akan problem-problem seperti ini. Alangkah baiknya, oke lah kita rapatkan saja. Toh juga pemuda-pemuda ini kan terkenalnya dengan idealisme ya, idealisme teman-teman. Yeah. Mungkin teman-teman punya apapun itu, sampaikan saja Mas. Jadi apa yang sudah kita dapat di luar, teman-teman kan juga mungkin sedang mengenyam bangku pendidikan, entah sekolah, SMA, terus mungkin di perguruan tinggi. Jadi apa yang didapatkan di sana, idealisme-idealisme yang disampaikan, katakanlah digaungkan dalam di dunia pendidikan, itu juga tersampaikan lewat prakteknya di wilayah desa itu sendiri. Jadi wilayah yang kecil juga memberikan, ya istilahnya praktek demokrasi lebih inilah ya, lebih apa, Terbuka lah. lebih baik ya, lebih balance juga itu. Terus terang saya kurang bisa memberikan satu penyelesaian kalau yang masalah problem pertama itu tadi, karena itu pertimbangannya yang pertama, kami bukan dari masyarakat Dusun Diro, yang pertama. Yang kedua, kurang etis ya untuk kami, katakanlah wah kowe iki salah untuk menjudge seperti itu, kayaknya kurang etis. Makanya kami mungkin arahnya lebih ke apa ya, pendorong untuk teman-teman untuk bisa melakukan, bahwasanya teman-teman harus melakukan perubahan, caranya memang nanti mengatasnamakan pengembangan di desa wisata, atau yang kedua, teman-teman berani untuk ambil resiko dalam artian teman-teman bergerak di luar pengembangan lembaga yang mengatasnamakan pengembangan desa wisata. Nah, itu tadi kenapa saya sempat ngobrol bahwasanya pemuda itu sifatnya netral, Mas. Mereka tidak boleh dijatuhkan atas tendensi yang itu sifatnya kelembagaan macam itu. Tapi perlu diingat juga bahwasanya pemuda juga harus paham bahwasanya mereka perlu satu visi misi yang jelas, bahwasanya pengembangan itu harus bersifat dalam skala yang luas, katakanlah itu pertimbangannya untuk memakmurkan masyarakat Diro. Oke, pertahankan idealisme itu. Jadi jangan sampai idealisme bahwasanya wah ini sudah mulai berkembang nih, katakanlah sudah mulai masuk desa wisata tumbuh, katakanlah. Wah, aku harus ambil feedback ambil uang dari situ. Nah, ini mungkin dikesampingkan. Problemnya mungkin belum sampai situ ya. Belum sampai situ. Jadi mungkin itu tadi yang saya munculkan. Terus yang kedua, terkait dengan personal branding. Branding apa saja, branding apa yang sebaiknya dilakukan Dusun Diro untuk ini. Kalau saya melihatnya ke arah wisata edukasi, Mas. Wisata edukasi yang itu tadi, produk Anyaman itu mungkin bisa menjual di sana. Terus
wisata edukasi nantinya tidak hanya melibatkan wisata edukasi kriya, tapi juga mungkin wisata-wisata yang itu benar-benar menonjolkan suasana desa, Mas. Nah, Dusun Diro kan posisinya benar-benar di desa ya, Mas. Dalam artian setiap kegiatannya itu bisa menggambarkan desa pada umumnya lah. Kalau orang-orang kota kan, kalau kita jual ke orang-orang kota bahwasanya fight desa gitu kan, seperti itu. Nah, itu yang memang harus ditonjolkan. Jadi tidak semata-mata bahwasanya wah, sebagai desa wisata mending aku produk aja, aku punya produk tak jual aja. Nah, ini yang saya sempat singgung tadi, kadang-kadang potensi itu dia sering kita lihat, sering kita temui, tapi tidak kita rasakan bahwasanya itu bisa jadi potensi yang besar untuk bisa berkembang. Nah, itu yang mungkin jadi pertimbangan nantinya. Kalau saya ke arah situ dulu, Mas. Jadi seiring dengan itu nanti bakal mengarah ke berkembangnya 3 poin pengembangan tadi. Yang pertama ke adat istiadat, itu tadi kan ke arah budaya, Mas. Kebudayaan. Ini bisa ngarah ke adat istiadat, ke atraksi seni, sama ke arah kuliner. Itu nanti bisa berjalan beriringan kalau misalkan arah yang pertama tadi bisa berjalan. Kalau dari saya itu sih, Mas. Mungkin dari teman-teman yang lain bisa memberikan satu feedback lain, monggo silahkan. Kalau dirasa tidak ada, nah itu saja dari saya. Monggo, mungkin dari Mas Valentinus, apakah dirasa kurang atau berapa? Kalau dari saya cukup sih, Mas. Juga mau tanya, Mas, yang kemarin kan dari program KKN juga ada pembuatan Shopee, terus IG, sama apa ya satunya itu udah diserahkan, jadi yang ngolah adalah Karang Taruna toh? Mungkin untuk lebih pastinya kita tanyakan ke ininya mau nih, Mas, penanggung jawab proker. Bentar, saya cek dulu penanggung jawab prokernya ada di sini atau enggak. Setahu saya memang harapannya memang seperti itu, keberlanjutannya dari apa yang sudah kami bentuk ini nanti bisa dipegang sama teman-teman Karang Taruna. Arahnya lebih ke situ sih, Mas. Tapi yang untuk arah ke Shopee, apakah ada yang udah dilatih atau belum ya, Mas? Kalau itu setahu saya lebih ke arah pembentukan pasarnya, Mas. Jadi untuk arah pengembangan yang itu sifatnya pengembangan SDM ke kualitas, bukan kualitas ya, ke ini kompetensi sih, meningkatkan keterampilan kriya itu untuk saat ini belum. Kami sebenarnya di awal sudah kepikiran bahwasanya wah, gimana kalau misalkan setiap pengrajin aktif itu dikumpulkan jadi satu. Ini mungkin bisa jadi bahan pertimbangan ya buat nanti penyusunan prokernya jenengan ya. Soalnya ini belum sempat terrealisasi kemarin karena waktunya kami benar-benar mepet. Jadi mungkin dari teman-teman Karang Taruna bisa menghadirkan satu katakanlah seniman, entah apapun itu, seniman kriya yang itu bisa memberikan satu bentuk preferensi. Katakanlah olahan bambu itu nggak cuma bisa dijadikan sebagai besek, bisa juga dijadikan sebagai produk yang utilitasnya, kegunaannya jauh lebih tinggi dibandingkan besek. Katakanlah besek kan sekali pakai kan misalnya, Mas. Besek. Terus kemarin kan beberapa kelompok itu sebenarnya sudah ada beberapa barangnya. Mereka lebih lebih eksklusif untuk kelompok mereka pengembangannya kan. Tidak terlalu melebar ke pengrajin yang skalanya rumahan seperti itu. Itu yang bisa dikembangkan kalau misalkan yang skala rumahan ini katakanlah mau dibentuk kelompok kayak tadi. Saya kurang tahu kalau kelompok yang dibebankan ke satu kelompok besar itu apakah sudah terbentuk atau belum. Nah, mungkin itu sih Mas kalau dari home industry gitu ya. Ya, home industry semacam itu. Kan masih skala rumahan gitu kan. Terus mungkin jenengan juga bisa ini Mas, kalau dari Karang Taruna, kalau
kalau berani itu malah justru arah pengembangan desa wisatanya tidak hanya diarahkan lewat pengembangan wisata yang itu lewat mana? Lewat Kementerian Pariwisata. Tapi juga Kemenparekraf, Mas. Itu bisa juga itu di situ. Karena kalau nggak salah itu Kemenparekraf punya beberapa kegiatan yang itu menjual produk-produk turunan dari olahan apapun yang itu jadi apa ya istilahnya ya, jadi satu ciri khas dari suatu wilayah itu ada gitu. Kalau misalkan bisa mendaftarkan ke situ, brand marking di situ itu biasanya nanti lanjutannya, Mas, kalau nggak saya ini lanjutannya nanti akan ada donatur biasanya langsung bisa kerjasama dengan katakanlah perusahaan. Oh, katakanlah perusahaan ini butuh ini sekian sekian sekian. Mereka request desain semacam ini. Nah, itu kalau misalkan bisa diarahkan ke situ, saya kira Biro akan jauh lebih ini sih, Mas, berkembang sih untuk kerajinan seni krianya. Seperti itu. Iya. Jadi aku cukup itu sih, Mas. Makasih banyak atas dinamikanya. Oke, siap. Monggo yang lain sekiranya ada feedback lain yang disampaikan atau ingin ditanyakan. Oh, sebagai pengingat lagi, mohon untuk teman-teman sekalian, rekan-rekan KKN dan rekan-rekan Karang Taruna, muda-mudi Biro untuk bisa berkenan mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan rekan saya di fitur kolom chat. Di situ ada nama, terus nomor telepon, dan alamat. Monggo bisa diisi. Bersamaan dengan itu mungkin dari teman-teman, monggo mungkin yang sekiranya bisa ditanyakan. Mungkin dari teman-teman Karang Taruna dapat problem kemarin bahwasanya kegiatan selama pandemi tidak benar-benar berjalan, katakanlah dengan maksimal, terus penyesuaiannya seperti apa, mungkin bisa ditanyakan. Karena teman-teman di sini, teman-teman KKN di sini yang saya lihat juga berkecimpung di dunia organisasi di kampus, jadi mungkin temuannya akan sama. Monggo silakan bisa disampaikan. Mas Damar mungkin ada saran atau nopo? Oh, dari teman-teman KKN malah justru bisa memberikan satu feedback lain untuk pelaksanaan kegiatan di Biro. Gitu. Monggo silakan. Mas Ihang mungkin, Mas Ihang ini biasanya pemikirannya encer sekali, Mas Ihang ini. Lebih diskusi ya, monggo silakan. Ojo sepaneng to, Mas. Kene iki KKN hahihi. Mas Marcelus, monggo. Akamsi. Waktu kita sampai pukul berapa, Mas Ihang? Kebanyakan dari semester berapa tuh, Mas, yang KKN? Oh, oke. Kami dari semester 7, Mas, kebanyakan. Semuanya semester 7. Baru sempro ya? Iya, betul. Doakan, Mas, lulus tepat waktu, Mas. 4 tahun lah, 4 tahun. Jangan tepat waktu malah. Wih, lah kok serem. Lah kok serem. Bener kan, gak kuliah, Mas? Mas Valentinus? Udah lulus. Oh, udah lulus. Di mana, Mas, lu, Mas? Saya tetangga. Oh. Amikom, sadar, STY? Sadar. Hijau. Prodi nopo, Mas, jenengan, Mas? Manajemen. Wah, ini mirip Mbak Sinten, Mas, ya?
Teman kita yang manajemen Kita, siapa? Masih yang satu kelompok, saya lupa namanya. siapa? Ya, Evital. Nah, betul. Mbak Evita. Mungkin Mbak Evita bisa memberikan satu ininya mungkin. Mungkin strategi-strategi yang didapat di manajemen. Oh, Mbak Evita mungkin. Enggak itu. Biar teman-teman ada Aduh. Sepertinya Mas Valentinus udah tahu lebih banyak dari saya ya. Saya masih belajar, Mas. Tapi boleh loh kita ngasih pertimbangan. Dulu kepikiran gini Mas, saya itu Mas. Mungkin bisa di ini juga jadi pertimbangan teman-teman Karang Taruna sendiri. Katakanlah kemarin teman-teman coba membranding diri sebagai desa wisata. Dengan arah brandingnya itu kan cukup luas katakanlah. Cukup luas itu dalam artian lingkup wilayah Jogja dulu lah ya. Wilayah Jogja. Terus tiba-tiba pandemi jelek gitu kan. Terus lingkup dari arah pengembangannya itu terbatas. Nah, dengan penyesuaian ini mungkin teman-teman bisa mengusulkan satu program kerja yang sifatnya keberlanjutan seperti itu, yang itu bisa diturunkan tiap tahun. Eventnya katakanlah event lingkup wilayah desa dulu aja deh. Di Desa Sendang Mulyo tuh kumpulkan jadi satu event bersama. Di situ venue-nya katakanlah pindah-pindah di tiap desa ada, tapi itu mungkin bisa jadi satu gambaran sih Mas kalau dari saya gimana cara Karang Taruna untuk bisa ikut mengembangkan potensinya sebagai desa wisata itu. Toh dengan cara seperti itu, secara tidak langsung teman-teman Karang Taruna sebagai representasi dari Dusun Diro, desa wisata, menunjukkan bahwasanya wah, bagi tinggal neng kene toh. Oh ya wis. Nah, dengan informasi-informasi dan obrolan semacam itu kan sebenarnya nantinya kan secara nggak langsung akan naikkan ini kan Mas, naikkan akan penjualan di salah satu home industrinya. Iya. Jadi kalau saya dapat pesan dari senior dalam organisasi saya itu wani wae dilakukan saja dulu. Seperti itu. Mungkin wani geteh dulu baru ini. Wani geteh. Nah, terus wani kecah yo wani nyegur lah ya. Kan sudah berani memberanikan diri ya. Seperti itu. Mungkin ada temuan lain teman KKN. Pripun Mas? Kan sempat mampir di Valencraft enggak? Valencraft sepertinya belum sih Mas. Kami belum yang sana. Selatan itu Nama Mas? Kemahanan ke Pak Gauli. sing selatane warung. Kulone Pak Dukuh. Oh, alah. Itu punya aku. Enggak sih cuma sharing. Kan punya aku juga dibimbing oleh dosenku toh baru buat ngabdian. Jadi emang benar-benar totalitas di dosenku berani untuk personal branding tempatku. Gitu. Jadi mau di UMKM itu mau didaftarin. Jadi setiap tahun itu dapat uang gitu loh dari dinas. Kalau boleh tahu itu nanti dialokasikannya apakah ke satu UMKM besar atau setiap home industri UMKM kecil yang ada di Biro, atau mungkin diarahkan ke lewat pengadaan sarana, terus teknologi tepat guna atau gimana itu sudah ada ini enggak opsi-opsinya enggak? Enggak sih, baru di tempatku doang karena kemarin dosenku datang itu cuma mau survei lapangan di tempatku karena yang lebih ini di tempatku. Memang sih. Jadi untuk skala yang berani menjual keluar tuh memang skalanya memang seperti itu Mas. Kalau saya lihat juga
memang harus dikembangkan ke arah situ dulu untuk kemudian berkembang lebih lagi ke mungkin pasarnya diperluas lagi atau mungkin apanya. Jujur terus terang saya kalau di bidang produk manajemen dan segala macam ini saya cukup kurang, Mas. Latar belakang saya pertanian soalnya. Latar belakang pertanian. Nggak apa-apa, Mas. Sama-sama belajar. Iya, betul. Mungkin yang lain mungkin dari Mas Damar apa pinten niki pengurus-pengurus Karang Taruna yang lain kiranya ada permasalahan apa-apa bisa disampaikan ke kami, problemnya seperti apa, nanti akan kita coba simpulkan. Monggo silahkan, saya kasih waktu 2 menit lah sampai 14.33 lah, 36. Ini kalau misalkan sampai pukul 36 tidak ada jawaban, terpaksa kita akhiri saja forum ini, atau mungkin nanti kita lanjutkan di forum-forum selanjutnya. Kita tunggu dulu sampai pukul 14.36. Saya ingin masuk sedikit. Saya juga kenalkan, nama saya Muhammad Ihan. Seperti yang Mas Aziz tadi bilang, jika bisa wisata tuh nggak hanya cuma mengandalkan saja dari potensi desa saja. Jadi ada faktor-faktor yang lain yang perlu untuk dipertimbangkan dalam pengembangan desa wisata. Seperti yang pertama yaitu mendatangkan wisatawan. Mungkin wisatawan yang pertama datang ke Dusun Diro itu mungkin hanya penasaran saja dengan apa yang ada di sana. Dan itu pun mungkin hanya sekali. Nah, itu mungkin menjadi masalah yang patut untuk kita benahi juga untuk pengembangan wisata. Bagaimana cara mendatangkan wisatawan dan bagaimana nanti keberlanjutannya. Seperti menjaga wisatawan agar tetap datang walaupun tidak begitu banyak, mungkin bisa agar tetap datang dengan mengembangkan fasilitas yang memang menarik bagi wisatawan, lalu menciptakan promosi yang hebat. Dalam hal ini pemuda Karang Taruna memiliki peran yang sangat penting dalam branding di sosial media. Mungkin itu sedikit tambahan dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Ihang atas tambahannya tadi. Cukup singkat tapi ini ya berkesan ya, harus bisa dipertimbangkan dengan baik. Berhubung waktu sudah menunjukkan pukul 14.36 dan tidak ada lagi responden dari teman-teman muda-mudi yang sekiranya punya problem, punya saran yang mau dikeluh kesahkan ke kita, mungkin kita akhiri saja dulu. Jadi untuk teman-teman mungkin minta waktunya sebentar untuk bisa on cam sebagai bukti pelaksanaan kegiatan kami. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih semuanya Mas Damar dan seluruh rekan-rekan muda-mudi Indiro. Terima kasih atas atensinya pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan tutur kata. Semoga dengan terlaksananya kegiatan pada siang dan sore hari ini bisa memberikan feedback yang positif untuk teman-teman Karang Taruna dalam mengembangkan potensi-potensi apa saja yang ada di Dusun Diro.
Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.